Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa man wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus secara istiqamah, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, atau disebut dengan sabiqun bil khairat. Amalan terbaik inilah yang akan menentukan dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Karena berlomba-lomba dalam hal kebaikan merupakan salah satu ciri orang mukmin. Berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa di zaman Rasulullah sempat terjadi persaingan antara sahabat dan umat Islam ketika itu terkait dengan sabiqun bil khairat, yakni berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu menyikapinya dengan sangat bijak. Kenapa? Karena pada saat itu juga terdapat orang-orang miskin yang kebutuhan sehari-harinya tidak dapat dipenuhi alias tidak memiliki materi atau harta untuk bisa bersedekah seperti sahabat-sahabat lain yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ini datang kepada baginda Rasulullah untuk mendapatkan solusi atau
jalan keluar, karena mereka ini juga memiliki ambisi yang kuat untuk senantiasa bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika itu pun mencoba mengobati hati mereka, jiwa mereka dengan cara memperlihatkan ternyata begitu luasnya pintu-pintu kebaikan yang mereka bisa raih untuk senantiasa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh beberapa hadis. Hadis yang pertama yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Kata Rasulullah, barang siapa yang memudahkan kesulitan, kesusahan, penderitaan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhir. Kemudian di hadis lain yang berasal dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kata Rasulullah, senyummu terhadap saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa ternyata senyuman itu, apalagi memberikan senyuman bahagia kepada orang lain, merupakan salah satu amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga memiliki nilai bobot yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah. Kisah ini menceritakan seorang lelaki nelayan yang bernama Abu Sayyad. Abu Sayyad ini hidup bersama istri dan anaknya dalam keadaan miskin yang serba kekurangan. Suatu ketika Abu Said ini keluar dari rumahnya untuk mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk dimakan oleh keluarga di rumah yang sedang kelaparan ketika itu. Di perjalanan, Abu Said ini bertemu dengan seorang syekh atau bertemu dengan seorang kiai. Kemudian Abu Said ini menceritakan dengan segala kesulitannya, kesusahannya, penderitaannya, kegalauannya karena faktor ekonomi. Maka syekh tadi pun menyuruh Abu Sayyad untuk melakukan salat 2 rakaat, kemudian bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya. Setelah dilakukan Abu Sayyad, kemudian Abu Said ini disuruh pergi ke tepi sungai atau ke tepi laut untuk melemparkan jaringnya, untuk melemparkan jalannya. Tentu masih dalam bimbingan syekh tadi dengan mengucapkan basalah Bismillahirrahmanirrahim. Selang beberapa waktu kemudian, atas izin Allah, ternyata ada ikan besar yang terperangkap. Kemudian hasil tangkapan itu diambil oleh Abu Sayyad, kemudian dia bawa ke pasar untuk dijual, sehingga Abu Sayyad ini mampu membeli 2 potong roti ketika itu. Ketika hendak pulang, Abu Sayyad ini mampir ke rumah syekh tadi, ke rumah kiai tadi yang telah mendoakannya, yang telah membimbingnya, yang telah mengarahkannya. Kemudian Abu Said ini menawarkan sepotong roti kepada syekh tadi, namun ditolak oleh syekh dengan mengatakan, "Wahai Abu Sayyad, bawalah pulang makanan ini untuk keluargamu di rumah yang sedang kelaparan." Maka pulanglah Abu Sayyad. Ketika hendak pulang, ternyata Allah masih memberikan ujian terberat kepada Abu Sayyad. Karena ketika dia hendak pulang, Abu Said ini melewati seorang ibu bersama anaknya yang sedang menangis kelaparan ketika itu. Melihat kejadian itu, maka Abu Said pun merasa sedih. Kemudian dia pun memberikan 2 potong roti itu kepada ibunya yang tampak tersenyum, apalagi anak kecil itu tersenyum bahagia memakan roti pemberian daripada Abu Said ketika itu.
Pada akhirnya Abu Said ini merasa kebingungan. Karena apa yang ia harus berikan untuk keluarga yang di rumah yang juga sedang kelaparan. Akhirnya Abu Said ini kembali memutuskan untuk kembali ke pasar untuk mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk dimakan oleh keluarga yang di rumah yang sedang kelaparan. Ternyata hadirin, di pasar ada seorang lelaki tua yang sedang mencari Abu Sayyad. Kemudian dia berteriak di tengah-tengah pasar dengan teriakan, "Man yadulluni alayya Abu Sayyad, man yadulluni alayya Abu Sayyad." Siapa yang bisa menunjukkan aku di mana Abu Sayyad? Maka tak lama kemudian ada beberapa pedagang menunjukinya. Nah, itu dia Abu Sayyad yang sedang melintas, yang sedang lewat. Kemudian lelaki tua tadi pun menghampiri Abu Sayyad. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Abu Sayyad, aku ini adalah sahabat bapakku. Aku ini adalah teman ayahmu, dan aku memiliki hutang dan aku belum sempat membayar sehingga ayahmu wafat Abu Sayyad." Maka diberikanlah sejumlah uang yang cukup besar ketika itu, kemudian dibawa pulang oleh Abu Sayyad dengan hati yang bahagia. Begitu juga keluarga di rumah merasakan kebahagiaan yang sama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa waktu kemudian, maka Abu Said ini memulai usahanya, memulai bisnisnya, sehingga Abu Said ini menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Namun dia tidak lupa untuk senantiasa bersedekah dari hasil usahanya. Namun apa yang terjadi hadirin? Suatu malam Abu Sayyad ini bermimpi. Ia bermimpi seakan-akan kiamat itu sudah datang. Ia bermimpi amal-amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Ternyata timbangan amal keburukan Abu Sayyad itu lebih berat ketimbang amal-amal kebaikannya. Maka Abu Sayyad pun merasa heran. Kemudian Abu Sayyad berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, aina sedekati? Aina sedekati? Mana sedekah-sedekahku? Mana sedekahku 1000 dinar, 2000 dinar, 3000 dinar?" Maka didatangkanlah sedekah-sedekahnya Abu Sayyad oleh malaikat ketika itu. Ternyata timbangan itu tidak bergeser sama sekali. Setelah diteliti, ternyata sedekahnya Abu Sayyad terdapat unsur fihi syahwatun nafs. Sedekahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya Abu Sayyad karena ingin dipuji. Sedekahnya Abu Sayyad karena riya. Sedekahnya Abu Sayyad karena ingin membanggakan diri. Maka Abu Sayyad ketika itu pun menangis. Maka pantaslah kalau sekiranya Rasulullah pernah mengatakan dan dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti ada sekelompok manusia yang membawa hasanat, yang membawa amal kebaikan yang sangat banyak, bahkan amal kebaikan itu seperti gunung karena saking banyaknya. Tetapi ternyata Allah menjadikan amal kebaikannya itu tidak berbobot sama sekali di hadapan Allah, ibarat debu yang berterbangan yang tak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 23, kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kata Allah, kami perlihatkan semua amal-amalan mereka. Ternyata amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan yang tak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan, kondisi seperti itu adalah sekelompok manusia tatkala ia melakukan amal kebaikan di hadapan banyak orang. Tetapi ketika ia dalam kesendirian, ketika ia dalam kesepian, tidak ada orang lain yang melihatnya, maka dia senantiasa bermaksiat, maka dia senantiasa melanggar larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam mimpinya Abu Sayyad ketika itu, maka malaikat berkata kepada Abu Sayyad, "Fal yaum la tuzlamu nafsun syai'an."
wahai Abu Sayyad, hari ini engkau tidak akan dizalim, hari ini engkau tidak akan dianiaya, hari ini engkau tidak akan dirugikan. Maka didatangkanlah amalan Abu Sayyad yang lainnya, yaitu amalan ketika ia memberikan 2 potong roti kepada ibu dan anaknya yang masih kecil yang sedang menangis kelaparan. Ternyata 2 potong roti itu sangat berbobot nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan senyuman bahagia anak kecil itu yang sedang memakan pemberian roti dari Abu Sayyad juga turut menambah timbangan amal kebaikan Abu Sayyad. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir khutbah singkat ini, maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, dan kita tidak dibiarkan hidup begitu saja, tetapi kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah amalan yang terbaik yang diiringi dengan keikhlasan dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah amalan inilah yang akan menentukan dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Namun kita tetap waspada bahwa salah satu penghancur yang membakar amal-amalan kebaikan kita, karena di dalamnya terdapat unsur fihi syahdun nafas, di antaranya adalah karena riya terhadap amal kebaikan. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa la udwana illa ala zalimin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qariibun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.